Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Susanti Kumalasari. Nah, di channel kali ini saya akan membahas zakat sebagai komponen fiskal. Di berbagai negara, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan negara atau APBN karena instrumen yang digunakan adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Penerapan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi Islam. Dalam ekonomi kapitalis, kebijakan fiskal merupakan suatu kebutuhan untuk pemulihan ekonomi akibat krisis. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat. Sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, dalam Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan salah satu komponen pemberdaya ekonomi umat. Dilihat dari sisi fiskal, komponen-komponen tersebut memiliki unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Di antaranya unsur wajib dan unsur sukarela. Yang termasuk unsur wajib yaitu zakat, sukarela meliputi sedekah, infak, dan wakaf. Dalam ekonomi Islam, sifat wajib dan sukarela ini merupakan sesuatu khusus yang membedakan dengan sistem ekonomi pasar. Sedangkan dalam ekonomi pasar tidak dikenal adanya sektor sukarela. Nah, tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar yaitu menciptakan distribusi pendapatan dan melihat bagaimana dampak dari zakat. Sedangkan dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak dan berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Nah, dalam sistem zakat, segala ketentuan tentang besarnya tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan petunjuk Rasulullah. Oleh karena itu, kebijakan zakat sangatlah berbeda dengan kebijakan perpajakan. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal utama dalam ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat Islam. Tidak seperti kebijakan fiskal konvensional, di mana suatu pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui insentif dalam tarif pajak maupun besarnya database dari suatu kegiatan perekonomian. Selanjutnya, potensi zakat sebagai komponen fiskal. Pemanfaatan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sudah menjadi kajian oleh para pakar ekonomi Islam. Salah satunya yaitu Ziauddin Ahmad. Dalam papernya menawarkan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Paper tersebut banyak mengkaji permasalahan deskripsi dan empirisasi ruang lingkup zakat dalam sebuah perekonomian yang menganut prinsip-prinsip etika Islam. Sumber-sumber keuangan pemerintah di luar zakat dapat ditentukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang ada. Sumber-sumber keuangan baru dapat dibentuk setelah melalui proses kajian fikih, yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Zakat sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi saja, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan sebagainya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Nah, cukup sekian pembahasan saya tentang zakat sebagai komponen fiskal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.